41 di sini, polarisator dan analisator diatur sehingga cahaya melewati mereka maksimum. Agar intensitas cahaya yang keluar dari analisator, berarti I2 itu adalah seperempat dari intensitas yang seperempat dari I1 ya. Analisator harus diputar sebesar, berarti sudutnya adalah, berarti persamaan yang kita gunakan adalah I2 sama dengan I1 cos kuadrat theta. I2-nya adalah seperempat dari I1, I1-nya tetap I1 cos kuadrat theta. Coret, berarti seperempat sama dengan cos kuadrat theta. Kita akarkan, berarti seperempat akarnya adalah seperdua, cos kuadrat berarti cos theta. Theta yang berapa yang hasilnya setengah adalah theta 60 derajat. Jadi jawabannya adalah yang E. Baiklah, sekarang kita akan melanjutkan soal 42. Seberkas sinar datang pada permukaan kaca yang berindeks bias, berarti dia dari udara dulu ya. Ini udara, anggap di sini kaca. Berarti N udara itu kan 1. N kaca itu adalah 1,73. Nah, jika sinar yang dipantulkan terpolarisasi linier, besar sudut biasnya adalah, berarti sudut bias ya, theta P. Nah, jadi rumus yang kita gunakan itu adalah tan theta sama dengan N kaca per N udara. Berarti tan theta sama dengan 1,73 per 1. Berarti tan theta sama dengan 1,73. Theta yang hasilnya 1,73 itu adalah theta 60 derajat. Jadi jawabannya adalah yang D. 42. Dua kristal formalin saling bersilangan membentuk sudut adalah 30 derajat. Intensitas cahaya mula-mula berarti I0 sama dengan 20 watt per meter kuadrat. Intensitas cahaya yang dapat dilewatkan oleh kristal kedua adalah berarti I ya. Nah, jadi ini rumus yang kita gunakan adalah kan yang ditanya I2 ya, kristal kedua. Berarti I2 itu rumusnya nanti adalah setengah dari I0 cos kuadrat. Nah, berarti setengah dari I0-nya 20 cos kuadrat 30. Berarti setengah, ini bisa dicoret ya, ini jadinya 10 cos kuadrat 30 adalah setengah akar 3 dikuadratkan, berarti jadinya 10 kali seperempat kali 3. Berarti 30 per 4, 30 per 4 yaitu 7,5. Jawabannya adalah yang B. 44, pasangan warna cahaya yang menghasilkan warna putih adalah, nah itu ya adalah warna magenta dan hijau ya. Nah di sini ada keterangannya, magenta dan hijau akan menghasilkan warna putih. Cian dan merah menghasilkan warna putih dan kuning biru juga menghasilkan warna putih. Jadi yang paling pas itu adalah magenta dan hijau. Next, nomor 45. Pada percobaan interferensi celah ganda, dihasilkan data seperti gambar berikut. Panjang gelombang yang digunakan adalah, berarti itu yang diketahui D 1,2 mm atau sama dengan 12 kali 10 min 4 meter. Kemudian P-nya adalah 6 mm, berarti 6 kali 10 min 3 meter. Dan L-nya 1, panjang gelombangnya adalah lambda. Berarti rumus yang kita gunakan dia dari terang pusat ke terang keempat, berarti itu OD-nya adalah 4 ya, T0 ke T4, berarti N-nya 4. Nah, yang ditanya lambda. Berarti kita gunakan persamaan biasa, dP per L sama dengan N lambda. D-nya 12 kali 10 min 4, P-nya 6 kali 10 min 3, L-nya 1, N-nya 4, lambda yang mau kita cari, dicoret 3, berarti jadinya 18 kali 10 min 7 sama dengan lambda. Ini satuannya adalah meter ya. Jadi kan ke nanometer 18 kali 10 min 7 kali 10 pangkat 9 nanometer sama dengan lambda. Berarti 18 kali 10 pangkat 2 nanometer sama dengan lambda. Berarti 1800 nanometer sama dengan lambda. Jawabannya adalah yang E. 46. Sebuah kisi difraksi dengan goresan berarti N sama dengan 250 goresan per milimeter. Adalah 250
goresan milimeter itu sama dengan 10 pangkat min 3 meter. Naik ke atas 250 kali 10 pangkat 3 garis per meter, yaitu 25 kali 10 pangkat 4 garis per meter. Di mana panjang gelombangnya adalah 500 nanometer atau 500 kali 10 min 9 meter, sama dengan 5 kali 10 min 7 meter. Orde tertinggi yang terjadi adalah berarti N. Tegak lurus ya, berarti sudutnya tuh 90 derajat, ya kan? Berarti D sin theta sama dengan N lambda. D-nya diganti 1/N sin 90 sama dengan N lambda. 1/25 kali 10 pangkat 4 sin 91 N kali lambda adalah 5 kali 10 min 7. Nah, kita lanjutkan di samping. Berarti N sama dengan 1/25 kali 10 pangkat 4 kali 5 kali 10 min 7. Berarti 1/25 kali 5 itu kan 125 kali 10 pangkat min 3 ya. Naik ke atas 10 pangkat 3 dibagi 125. Atau 1000 dibagi 125. Nah, 1000 bagi 125 itu 8. Nah, 8. Jadi dapat ordenya adalah 8D. 47. Diagram berikut menggambarkan. Nah, ini ada lebar celah D sama dengan 1 mm atau sama dengan 10 pangkat min 3 meter. Kemudian P 0,6 mm atau sama dengan 6 kali 10 min 4 meter. Nah, terus L 80 cm atau sama dengan 0,8 meter. Lagi, DPL terang pusat. Nah, terang pusat ke terang mana nih? Terang kedua dari terang pusat. Oh, berarti ordenya adalah 2. Yang ditanya lambda. dP per L sama dengan N lambda. Berarti D 6 kali 10 min 4. P, enggak, salah. D-nya 10 min 3. P-nya 6 kali 10 min 4. L-nya, ini jadikan ke pangkat ya. 8 kali 10 min 1 meter. 8 kali 10 min 1. N-nya 2. Kemudian lambda yang mau dicari. Bagi 2, 1. Ini bagi 2, 3. Berarti jadinya 3 kali 10 min 7 per 8 kali 10 min 1 sama dengan lambda. Nah, 3 bagi 8 itu adalah 0,375. Coret nih kan. Ini min 6 kali 10 min 6 sama dengan lambda. Berarti 375 kali 10 pangkat min 9 ya. Nah, ini kan meter, jadikan ke nanometer kali 10 pangkat 9. Berarti 375 nanometer. Jadi jawabannya yang A. 48. Seberkas sinar monokromatik dengan panjang gelombang adalah 600 nanometer. 600 kali 10 min 9 meter. 6 kali 10 min 7 meter. Dijatuhkan tegak lurus pada lapisan tipis yang memiliki indeks bias N sama dengan 1,2. Agar terjadi interferensi minimum kedua, tebal lapisan air sabun adalah, berarti indeks bias ya, indeks bias sabun. Berarti interferensi ordenya. Nah, di sini lambang orde itu kita pakai M aja ya, 2. Nah, yang ditanya kan tebal lapisan D. Nah, berarti ini kita gunakan rumus 2D, itu ada di buku paketnya ya. 2D dikali dengan N sama dengan M lambda. 2D, N-nya 1,2, M-nya itu 2, lambdanya 6 kali 10 min 7. Coret, coret. D sama dengan 6 per 1,2 kali 10 pangkat min 7. Nah, 6 bagi 1,2, 6 bagi 1,2 itu adalah 5 ya. 5 kali 10 pangkat min 7
Satuannya adalah meter, kita jadikan ke mili, 5 kali 10 min 7 kali 10 pangkat 3 milimeter. Milimeter berarti 5 kali 10 min 4 milimeter. Jadi jawabannya adalah yang B. 49. Jadi ini yang diketahui adalah jari-jari ya, R sama dengan 1 mm atau sama dengan 10 min 3 meter. Dan jari-jari lensa konveks, nah ini kita pakai lambang R kecil, R besar aja ya. Ini R kecil, ini R besar, 4 meter. Jika medium udara, berarti N udara itu adalah 1, panjang gelombang cahayanya adalah cincin terang pertama, berarti M-nya juga 1. Berarti yang ditanya itu lambda. Nah, ini kita gunakan rumus N R kuadrat sama dengan 2N kurang 1 seper 2 lambda kali R. Nah, ini sebenarnya ada di buku cetaknya ya. Nanti dilihat di situ halaman 167 ya. Nah, jadi di situ ya halaman 127 167. Nah, tinggal kita masukkan di sini N-nya 1, R-nya 10 min 3 dikuadratkan sama dengan 2 kali 1 dikurang 1. Kemudian di situ, sorry, ini M ya, bukan N. M. Berarti ya sama aja sih, 2 kali 1 dikurang 1 setengah lambda yang mau dicari, R besarnya 4. Nah, berarti ini kan 10 min 6 sama dengan 2 kurang 1, 1 kali setengah berarti setengah kali lambda kali 4. Coret ini kan 2. Berarti 10 pangkat min 6 per 2 sama dengan lambda. Nah, ini kan artinya 1 per 2 nih. 1 per 2 itu kan 0,5 kali 10 min 6 sama dengan lambda. Berarti lambda sama dengan 5 kali 10 pangkat min 7. Satunya meter. Kalau dijadikan ke nanometer, 5 kali 10 min 7 kali 10 pangkat 9 nanometer. Yaitu 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Pangkat 2, sorry. Atau 500 nanometer. Oke. Jawabannya yang A. 50, intensitas cahaya melewati sebuah polarisator tinggal 50%. Berarti I0-nya adalah setengah. 50% itu kan 50% itu kan sama dengan 1/2 ya. 1/2 dari ya 1/2 gitu ya. 1/2 dari yang tinggal, 1/2 dari I1. 1/2 dari I1. Nah, ini bukan I1 ya. I1-nya tinggal 1/2 dari I1. Kemudian, intensitas mula-mulanya adalah 124 watt per meter kuadrat. Dengan sudutnya 30 derajat dan besar intensitas yang keluar, berarti I2. Nah, rumus I2 itu kan yaitu I1 cos kuadrat theta. I1 itu kan setengah dari I0, ini kan setengah, kita jabarkan I1 itu adalah setengah dari I0 cos kuadrat theta kan. Berarti setengah dari setengah 124 cos kuadrat 30. Berarti 124 per 4 cos kuadrat 30 itu setengah akar 3 dikuadratkan. Berarti 124 bagi 4 adalah 31. Ini 1/4 kali 3. Berarti tinggal dikalikan. 31 kali 3 bagi 4. Itu adalah 23,25 watt per meter kuadrat. Berarti nggak ada jawabannya. F ya, F. 23,25. 51. Sudut polarisasi suatu zat perbandingan indeks bias medium cahaya dengan indeks bias cahaya datang adalah berarti N
perbandingan indeks medium cahaya bias dengan indeks bias cahaya. Oh, berarti N2 per N1 sama dengan akar 3. Yang ditanya sudutnya ya. Nah, ini kan kita gunakan tan theta sama dengan N2 per N1. Berarti tan theta sama dengan akar 3. Berarti theta yang hasilnya akar 3 itu adalah 60 ya. Ya, sin 60 setengah akar 3. Kan tan itu sin theta per cos theta. Sin 60 itu sin 60 per cos 60. Sin 60 kan setengah akar 3 per setengah coret, berarti tinggal 3 lagi kan. Tan theta sama dengan 3. Akar 3 maksudnya. Nah, berarti tan theta yang akar 3 itu adalah tan 60 derajat. 52. Seberkas sinar datang pada permukaan benzena memiliki indeks bias 4/3. Berarti ini indeks bias. Jika sinar yang dipantulkan terpolarisasi linear, besar sudutnya adalah, berarti ini N2 per N1-nya adalah 4/3. Sudutnya berapa? Berarti tan theta sama dengan N2 per N1. Berarti tan theta sama dengan 4/3. Berarti theta 4/3. Nah, kita lihat ya, tan itu adalah sin theta per cos theta. Nah, kita lihat sin 37 per cos 37. Sin 37 itu 4/5. Sin 37 3/5. Berarti jadinya 4/5 dikali 5/3. Coret-coret berarti 4/3. Nah, berarti artinya tetanya itu adalah 37. Jawabannya E. 53. Jarak antara dua garis terang yang berdekatan pada percobaan Young adalah lebar celah berarti P sama dengan 2 mm atau 2 kali 10 min 3 meter. L-nya adalah 100 cm atau sama dengan 1 meter. Lebar celahnya 0,2 mm atau sama dengan 2 kali 10 min 4 meter. Panjang gelombangnya berapa? Terang berdekatan itu N-nya 1. Berarti dP per L sama dengan N lambda. D-nya 2 kali 10 min 4, 2 kali 10 min 3 per 1 sama dengan 1 kali lambda. Berarti 4 kali 10 min 7 meter. Jadikan ke Armstrong 4 kali 10 min 7 kali 10 pangkat 10 Armstrong. Berarti 4 kali 10 min pangkat 3. Pangkat 3 Armstrong sama dengan lambda. Jadi jawabannya E ya, 4 kali 10 pangkat 3 Armstrong. 54. Sebuah celah sempit disinari cahaya putih, yaitu cahaya matahari dengan lebar celah sekian, 5 kali 10 pangkat 5 cm. Pada layar akan terlihat. Nah, ini ada penjelasannya ya, silakan adik-adik baca, jawabannya adalah yang D, pita-pita spektrum. 55. Perhatikan pernyataan berikut. Gelombang cahaya dapat berinterferensi jika memenuhi syarat. Nah, yang pertama, 1, fasenya sama. Yang kedua, frekuensinya sama, amplitudonya sama, dan berasal dari dua sinar koheren. Jadi jawabannya yang E ya. Nah, silakan baca nanti keterangannya.